Shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading pagi ini sampai Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah aku peranakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, Ibrani pasal 1 kita mulai, tapi kita melihat bahwa latar belakang surat Ibrani ini memang ada yang membingungkan. Yang pertama adalah penulisnya. Siapa penulisnya ini tidak jelas. Di surat-surat Paulus jelas, surat Paulus ditulis dari Paulus, Timotius, dan ditujukan kepada jemaatnya jelas. Orang-orang kudus di Efesus, orang-orang kudus di Kolose, di Galatia itu jelas. Tapi ini surat Ibrani, penulisnya tidak jelas dan ditujukan kepada siapa orang-orang kudus di mana tidak dituliskan. Sehingga kita melihat langsung di pasal 1, setelah pada zaman dahulu Allah mengulang berbagai cara, ya, berulang kali dengan berbagai cara berbicara pada nenek moyang. Ini pembukaan di pasal 1, dan ini banyak teolog menafsir, menduga surat Ibrani ditulis oleh Paulus karena banyak tentang berbicara hukum Taurat dan adat Yahudi. Tapi ada yang mengusulkan yang lain, ditulis oleh Apolos, Priscilla, Silvanus, dan yang lain. Tapi yang jelas sesuai dengan Alkitab, penulisnya tidak ditulis. Dan siapa yang terima, hanya banyak yang menduga ini kepada orang-orang kudus yang ada di Roma, Italia, karena berbicara tentang Yahudi dan adat istiadat yang ada di hukum Taurat. Kemungkinan besar mereka orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus. Dan surat Ibrani ini berisi tentang gambaran, ya, dalam hermeneutika sering pakai tipe karena apa yang ditulis di surat Ibrani kita melihat
dari pasal 1 tentang malaikat, selanjutnya tentang Musa, dan tentang imam besar, tentang bait Allah, dan apa yang disampaikan tentang persembahan-persembahan, dan itu gambaran-gambaran yang ada di orang-orang Yahudi telah digenapi di dalam Yesus Kristus, dan gambaran yang nyata, yang ideal, yang sempurna sudah ada di dalam Yesus Kristus. Maka pesannya yang sangat-sangat ditekankan adalah tidak perlu kembali kepada hal-hal yang sudah lama, karena yang baru sudah lengkap, sudah sempurna. Dan seringkali kita melihat kembali ke dalam yang menjadi bayang-bayang di dalam perjanjian lama, padahal apa yang sudah sempurna ada di dalam Yesus Kristus, yang ada di kitab perjanjian baru dan dijelaskan di surat Ibrani sudah sangat jelas. Maka kita nanti akan melihat lebih lanjut bagaimana bayang-bayang di dalam perjanjian lama sudah sempurna di dalam perjanjian baru, khususnya di surat Ibrani. Dan terkenal Ibrani 11 tentang tokoh-tokoh iman, dan itu kita melihat teladan dari para tokoh-tokoh iman yang dilakukan di dalam perjanjian lama, apa yang bisa dipelajari, yaitu tentang iman dan perbuatannya. Dan itu ada di pasal 11, menunjukkan orang-orang yang beriman dengan perbuatan yang nyata, dan itu menunjukkan ya surat Ibrani mau meninggalkan apa yang menjadi bayang-bayang menuju pada apa yang fakta yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka di pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita melihat dimulai dengan Allah berkomunikasi kepada manusia. Yang pertama dikatakan dengan berbagai cara, berarti apa yang Allah mau kehendaki, berbicara lewat Giovanni, lewat nabi-nabi, lewat mimpi, lewat penglihatan, yaitu hak Allah. Tapi dia mau tekankan di surat Ibrani ini, di zaman akhir ini lewat anaknya. Ya, berbicara di zaman akhir ini lewat anaknya. Dan inilah yang ada pada Yesus. Allah berinkarnasi ke dunia, ada pada Yesus Kristus untuk berbicara kepada manusia. Dan Allah memperkenalkan bahwa Yesus yang berkomunikasi pada manusia, yaitu cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan ia mengadakan penyucian dosa, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan itulah Yesus yang bicara pada zaman akhir. Dan di ayat 5 sampai dengan 13, 14 kita bisa melihat bahwa Yesus dikenalkan lebih tinggi daripada malaikat. Dan di dalam perjanjian lama sering malaikat Tuhan berbicara pada orang-orang tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama, baik pada Abraham, dan kita bisa melihat malaikat bicara pada Lot, dan berapa orang didatangi malaikat Tuhan dan dia berbicara. Dan orang-orang ya perjanjian lama yaitu menunjukkan bahwa Allah bicara lewat malaikat. Tetapi di ayat 5 sampai 14 surat Ibrani menekankan sekarang berbicara Allah lewat anaknya Yesus Kristus yang lebih tinggi daripada para malaikat. Kenapa Yesus lebih tinggi daripada para malaikat? Yang pertama dikatakan
Ya, kepada para malaikat Allah tidak pernah bicara, engkau ini anakku, engkau telah kuperanakkan, dan aku menjadi bapaknya, dan engkau menjadi anakku. Tidak pernah, hanya pada Yesus. Yang kedua, kita melihat bahwa semua malaikat harus menyembah Yesus di ayat 6, dan dia juga menjadi pelayan. Ya, dia diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi orang-orang yang percaya pada Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat ini. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa tahta Yesus, ayat 8, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, dan engkau mencintai keadilan, dan Allahmu telah mengurapi engkau. Dan ini ada pada Yesus. Dia Allah, dan dia punya tata yang kekal, ada di dalam kebenaran, dan menyatakan kebenaran itu dan keadilan. Ini kerajaannya, yaitu kerajaan yang paling sempurna, bukan yang ada di dalam perjanjian lama seperti kerajaan Daud, Salomo, yang menjadi bayangan kedamaian, kebenaran, keadilan. Tapi dalam Yesus, kerajaannya kerajaan surga yang kekal. Dan yang berikutnya kita lihat di ayat 10, pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Dan inilah Sang Anak itu adalah Sang Pencipta. Ya, dia menerima kuasa, dan dia berkuasa bahwa ia menciptakan, dan semua alam semesta dijadikan oleh Yesus. Ya, Sang Pencipta. Jadi dia memang Allah. Beda dengan malaikat. Ya, malaikat untuk melayani dan bukan pencipta. Dan berikutnya kita bisa melihat bahwa di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu, dan engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kalau kita lihat ini bahwa dia Allah yang hidup tetap tanpa kesudahan dan kekal. Yesus ini Allah yang melebihi dari malaikat-malaikat. Di pasal 1 ini kita bisa melihat amanat teks. Yang pertama jelas bahwa Tuhan menunjukkan berkomunikasi kepada manusia dengan berbagai cara, tapi pada zaman akhir ini dia bicara melalui anaknya. Dan siapakah Yesus yang berbicara itu? Ialah Allah sendiri, dan ia lebih tinggi daripada para malaikat yang dikagumi di dalam perjanjian lama, yang seringkali menjadi pengantara berita dari Allah, para malaikat itu. Dan ini sekarang Yesus yang berbicara. Maka Yesus yang lebih tinggi pada malaikat dikembalikan supaya tidak menyembah pada malaikat di perjanjian lama, tapi dialah Yesus, anak Allah yang patut disembah. Maka kita mau mengaplikasikan ayat-ayat ini, amanat teksnya, apakah saya menerima firman Allah melalui Yesus yang kita yakini? Apakah saya meninggikan Yesus lebih tinggi dari malaikat dan siapa saja, dan dia yang patut disembah? Tuhan Yesus memberkati. Dari firman Tuhan kita diingatkan untuk kita terus mau sembah Dia. Di ayat 6 dikatakan, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Kalau malaikat menyembah Dia, kita pun juga akan terus sembah Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, dan ini menjadi satu komitmen buat kita untuk terus meninggikan nama Yesus.
Allah Tuhanku ya Tuhan. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita bersyukur karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dialah juru selamat kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh masih ada dan kita masih terus percaya kepada Dia. Yang kedua, kita terus mau berkomitmen untuk terus meninggikan nama Yesus. Setiap kita berjumpa dengan banyak orang, kita boleh meninggikan nama Yesus. Setiap kita bertemu dengan banyak orang, kita mau katakan bahwa Yesus itu Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam hatiku Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh menjadi orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Aku bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, setelah turun di tengah-tengah manusia. Biarlah Tuhan ini menjadi komitmen buat kami Tuhan, untuk kami terus meninggikan nama Yesus ketika kami berjumpa dengan orang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami terus berkomitmen untuk menyaksikan Yesus, nama di atas segala nama, yang sudah menyelamatkan setiap kami yang percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.